Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah. Lam yalid wa lam yulad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama sekali, mari sama-sama memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang berikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan bagi kita pada malam hari ini mengikuti kajian Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks Nahdlatul Ulama. Salawat dan salam tak juga kita kirimkan ke junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus kepada ahli keluarga dan sahabatnya sekalian. Sama-sama kita muliakan Rais Surya Tengku Masjidul Solim. Sama-sama kita muliakan Sekretaris Tanfiziyah selaku pemateri kita malam ini yakni Tengku Syafruddin Al-Yusufi, segenap pengurus atau pimpinan cabang Nahdlatul Ulama yang hadir, ananda kami para badan otonom yang telah dibentuk, di antaranya BMP Ansar, Berbunu, ISNU, Fatayat NU dan Muslimat NU dan juga PMII yang berhadir. Sebelum kita lebih jauh mengikuti kajian kita malam ini, terlebih dahulu kami selaku pimpinan cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita yang sangat sederhana ini atau kegiatan kita perdana ya kita lakukan. Sengaja kami melibatkan dan mengajak seluruh badan otonom dan belum melibatkan para jamaah Nahdien yang lain. Asumsi kami kalau semua hadir, pengurus para badan otonom, mungkin tempat kita ini nggak muat. Tapi kita tidak tahu apa sebab, apa memang para anggota tidak aktif dalam grup-grup WhatsApp masing-masing, saya tidak tahu. Ini mungkin sebagai gagasan awal dan pertemuan berikutnya insya Allah nanti kita bisa libatkan ya para ibu wirid yasin atau om bapak para wirid yasin sehingga suasana kita lebih ramai. Nah, kenapa ini kita lakukan, kita gagas? Kita melihat di organisasi-organisasi lain seperti di Jawa sana, hidup organisasi, hidup badan otonom, semua punya kegiatan. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini juga kami sarankan kepada badan otonom yang telah dibentuk agar merencanakan membuat kegiatan di internal masing-masing. Apakah sebulan sekali, sebulan 2 kali, duduk-duduk dengan modal air mineral, bahas ADRT atau melancarkan himne masing-masing banom dan lain sebagainya. Karena wadah kita ini adalah wadah yang sangat lega, dilindungi oleh peraturan dan undang-undang, dinaungi, kegiatan kita tidak ya terlarang, dipayungi oleh peraturan dan undang-undangan. Kita punya akta notaris mulai dari tingkat pusat dan sudah dinyatakan bahwa organisasi yang lahir sebelum Indonesia merdeka seperti NU Muhammadiyah itu dinyatakan tidak perlu lagi sibuk-sibuk mendaftarkan memenuhi persyaratan ketika berada di tingkat provinsi atau kabupaten kota, hanya melaporkan saja jumlah pengurus dan lain sebagainya. Beda dengan organisasi yang lain, harus menyiapkan beberapa persyaratan baru sah tercatat di Kesbangpol. Nah, dalam keadaan hari ini kita gagas dan tadi sebelum acara sudah bincang-bincang juga dengan Kanda Tarbiji Sijabat. Program ini sangat bagus. Nah, intinya ke depan akan kita lanjutkan 2 minggu sekali atau sebulan sekali
Nah, tentu dengan mengajak kaum muslimin dan muslimat terutama warga Nahdien, ya, sekalipun tidak dalam kepengurusan, kita libatkan untuk mengikuti kajian-kajian berikutnya. Nah, kenapa kita buat kajian Tauhid Aswaja? Karena dalam NU itu sudah melekat, yaitu dalam kita mencari Tuhan atau menyembah Allah adalah melalui angka 50, mulai dari sifat 20 dan lawannya, kemudian sifat yang wajib pada Nabi dan mustahil pada Rasul, dan seterusnya sifat yang harus pada Allah dan Rasul 50 angka. Itu menjadi kajian khusus kita, mulai dari tingkat perdana di pesantren bahkan sampai kepada kaum dewasa, itu dikaji terus sebagai jalan kita untuk mendekatkan diri dan mengenal Allah yang kita sembah, dan untuk menepis tuduhan bahwa mempelajari sifat 20 adalah bid'ah. Nah ini, karena tidak ada dalam Rasulullah. Oleh karenanya ke depan rencana kita akan lebih diskusi dan mencari atau menguatkan kita tentang tuduhan-tuduhan amaliyah kita yang disebut dengan atau syarat dengan bid'ah, maulidah bid'ah, tahlilan bid'ah dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita bahas, misalnya poin pertama tentang maulid, memperingati maulid, mereka tuduh bid'ah. Kita akan kaji, kita cari dalil-dalil kenapa kita memperingati maulid. Kemudian kita diskusi nanti tahlilan. Nah, mereka tuduh itu juga bid'ah, bahwa mengirim pahala Fatihah tidak sampai kepada arwah. Nanti kita akan kaji, kita cari dalil-dalilnya untuk menguatkan kita, sehingga nanti kita tidak terpengaruh dengan pemahaman yang menyerang kita selama ini. Dan demikian juga tentang mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala berada di langit, sementara kita meyakini bahwa Allah tidak bertempat, tidak punya waktu, dan tidak punya masa, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Nah, inilah pemahaman kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang etika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mengingat waktu, saya mengharapkan pada kita semua untuk senantiasa aktif mengikuti penyampaian dari para materi kita pada malam yang berbahagia. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa inna ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Maksum yang sudah memberikan arahan dan sambutannya kepada kita semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada kajian Tauhid Aswaja yang disampaikan oleh Tengku Syafruddin Al-Yusufi selama lebih kurang 1 jam. Setelah itu nanti kita adakan diskusi, sesi tanya jawab dengan waktu lebih kurang 1 jam. Mungkin sebagai moderator langsung saja saya persilahkan kepada Tengku Syafruddin Al-Yusufi untuk memberikan penyampaian materi yang kita angkat pada malam ini. Ketua Aisyah yang dirahmati Allah, Bendahara Syuriah, Ketua Tanfiziyah yang dirahmati Allah,
Ketua Badan Otonom NU dan anggota yang diangkat. Hadirin sekalian, hadirat para peserta kajian tauhid aswada pada malam yang berbahagia ini yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk kepada pengajian tauhid, kami selaku yang dipercayakan malam ini lebih dulu sedikit ingin mengutarakan visi hati kami bahwa kami sendiri bukan orang yang sudah punya kemampuan lebih di bidang ini, cuma kami hanya sebagai guru bagi anak atau santri hidayah satu sama. Namun karena untuk mendukung program NU ini kami tetap memenuhi ini dengan segala keterbatasan tentunya. Namun di situ kami sangat berharap supaya kajian ini nanti benar-benar sama-sama. Pertama memang kita ingin cari yang lebih benar, yang hak, agar perjalanan etika kita sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian di samping juga agar suasana kajian ini benar-benar seperti kodratnya orang NU. Kalau orang NU, kalau kajian itu seperti kita lah di balai. Saking orang itu baca baris ya, langsung situ. Seperti kita dulu lah. Saya lihat sendiri nih, kebetulan saya dipercayakan ketua waktu itu, waktu muktamar Jombang, bidang komisi pembahasan hukum, tempatnya di gedung pertemuan pesantren Jombang. Di situ saya lihatlah para ulama-ulama di Indonesia baca kitab kembali persis seperti kita. Cuman orang itu kan merokok semua. Itu karena gedungnya ber-AC. Saya lihat kayak itu keluar, saya lihat mana? Rupanya di teras. Ini rupanya ada kita kan. Jadi makanya walaupun kita ini masih belajar di Subsalami, kita coba ada diskusi sedikit. Makanya sebelumnya dari kemarin saya komunikasi terus ya. Ini bagaimana? Apa kita baca kitab? Apa ini kajian ini rutin? Kalau baca kitab satu malam kita baca, nanti nggak kesampaian maksudnya. Pasti harus rutin. Berarti kalau cuma satu malam ini, nanti saya harus buat makalah. Nah, tapi kalau kitab harus rutin. Satu. Yang kedua saya tanyakan ke ketua kemarin, kitab apa yang sesuai untuk kita NU, sehingga semua warga NU nanti bisa kalau beliau pasti minta yang kelas-kelas nanti kan. Tapi bagaimana dengan Tengku Muhammad? Kita bisa sama kan? Tentunya kita ambil ini yang bisa bisa untuk anak muda. Tauhid ini dia ada yang dipadukan dengan tasawuf, karena arah tauhid nanti memang ke situ. Tasawuf juga bermuaranya satu. Makanya malam ini ada saya bawa satu kitab di sini, kitab Al-Hikmah Syekh Abdillah Sakandari, sudah diterjemahkan dan disyarahkan oleh Profesor Buya Muhammad Wali ke dalam bahasa Melayu. Ini di dalamnya membicarakan tauhid dan tasawuf tingkat tinggi, menyatakan hakikat hikmah tauhid dan tasawuf. Ini memang sudah tingkat tinggi. Nah, ini isinya. Menyatakan hakikat hikmah tauhid dan tasawuf. Ada lagi lebih kepada tasawuf, tapi mengandung tauhidnya di dalam. Kitab Melayu juga kitab Mawaidul Badi'ah. Mawaidul Badi'ah itu kalau kita terjemahkan bahasa kita, pelajaran yang pokok atau yang kita karangan Syekh Abdul Rahman Al-Bansuri. Iya mungkin itu beliau membuat kitab Mawaidul Badi'ah itu dalam ilmu tasawuf dikenal, tapi saya lihat sendiri di dalamnya itu mengandung ketauhidan. Tauhidan memang tidak tertera wujud kita bakal, tapi makna sifat 20 itu terkandung di dalam kitab Mawaidul Badi'ah itu sendiri. Sehingga di akhir kitab itu beliau katakan, siapa yang pegang
siapa yang pegang pelajaran ini, maka dia akan selamat dunia akhirat. Dan siapa yang tidak mau pegang kepada pelajaran ini, lalu pelajaran mana lagi yang bisa diterima? Nah, itu tegas sekali beliau katakan. Kemudian kalau yang khusus tauhid, ada satu syarah kitab Ummul Barahim. Ummul Barahim matanya itu karangan Imam Sanusi, salah seorang ulama besar di dalam mazhab Asy'ariyah. Nah, itu Imam Sanusi, pengarangnya kitab matan Sanusi itu kitab beliau. Kemudian beliau ada karang Ummul Barahim, itu yang paling terkenal dan disyarahkan besar-besar. Sampai kitab Ucupi, itu syarah daripada Ummul Barahim, Ucupi, Ummul Barahim. Kemudian adalah satu syarah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan namanya Bidayatul Hidayah. Kita kenal kitab Bidayatul Hidayah, tasawuf karangan Imam Al-Ghazali. Namun rupanya ada satu kitab Bidayatul Hidayah itu yang diterjemahkan dari aslinya, itu digarap oleh Syekh Imam Sanusi. Yang itu waktu saya bawa pulang kitab itu daripada Aceh, kebetulan ada Abu Tumin Baghdadi di rumah. Nah, waktu itu ada dua ya. Itu langsung beliau minta satu kitab karena satu kitab lengkap. Oh, ini rupanya kat ini. Itu juga mengandung tauhid di dalamnya. Itu pembahasannya memang agak sedikit lumayan lah kalau kita tidak punya dasar. Nah, tapi kalau mau diperas sedikit pikiran, coba mungkin bisa juga. Kemudian ada lagi kitab Aqidatul Najin. Aqidatul Najin itu akidah yang terlepas, karangan yang terlupa dan itu syarah daripada Ummul Barahim juga. Makanya Ummul Barahim itu kitab besar itu. Ummul Barahim juga. Cuman di situ kalau kita orang Aswaja ini sangat mantap itu. Karena langsung di situ pembahasannya perbedaan Aswaja dengan Mu'tazilah. Itu setiap ada pembahasan yang bertentangan dengan Mu'tazilah, itu dibuat bahwa kita itu ada berbeda dengan Mu'tazilah hanya pada beberapa tempat, sebenarnya tidak banyak. Yang pertama pada masalah pelaku dosa besar, itu berbeda antara kita dengan Mu'tazilah. Kemudian tentang iman dan kufur, kemudian tentang perbuatan Tuhan, kemudian tentang perbuatan manusia, kemudian tentang sifat-sifat Tuhan, kemudian tentang kehendak Tuhan itu mutlak atau tidak, kemudian tentang keadilan Tuhan, kemudian tentang akal dan wahyu. Itu saja sebenarnya perbedaan dengan Mu'tazilah. Makanya di dalam kitab Aqidatul Najin, orang Mu'tazilah tidak bisa dikafirkan, tidak bisa. Karena iman dia sah, cuman rusak pada beberapa sisi, sehingga dikatakan oleh Imam Sanusi itu orang Mu'tazilah tidak boleh dikafirkan. Dia tetap mukmin, cuman asli. Dia mukmin yang maksiat, karena pada beberapa hal ini tadi dia keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu sering orang bertanya ini kalau berbicara antara aliran-aliran, bahkan kami kemarin cukup dikejutkan setelah membahas tentang masalah mualaf kedua kemarin di MPP. Habis sudah pembahasan sudah selesai, beliau sedang tutup, tiba-tiba muncul satu orang bilangnya, katanya masalah syariat ini, masalah agama ini adalah seperti orang buta pegang gajah. Jadi orang buta pegang gajah ditanya sama yang pegang di kaki, bagaimana gajah? Jawabnya seperti batang kelapa. Yang pegang di ekor, bagaimana gajah? Dijawabnya seperti ular. Yang pegang di telinga, kita tanya bagaimana gajah? Jawabnya seperti talam. Dan seterusnya. Jadi akhirnya orang buta itu satu pun tidak ada yang jangankan benar mendekati kepada kebenaran pun tentang gajah tidak. Begitu diumpamakan. Ini berapa derajat kalau kita bilang salah? Mau 2000 derajat pun siap kita bilang salah. Kenapa? Karena kita diturunkan oleh Allah Al-Quran. Al-Quran itu bahasa yang cukup tinggi, diturunkan kepada Nabi Muhammad di dalam bahasa manusia. Maka susah, tidak bisa kita paham. Tapi Allah mengutusnya Rasul. Rasul itu diutuskan adalah untuk menerangkan perintah dan larangan Allah kepada manusia yang dipahami daripada Al-Quran.
yang kita kenal dengan hadis. Itulah penjelasan makna daripada Al-Quran. Lalu hadis masih tinggi, banyak bahagian-bahagiannya yang susah kita pahami. Di antaranya ada banyak ini, tapi di antaranya hadis tentang air dua ulah dan tentang air yang berubah. Di dalam hadis yang berbeda, hadis yang pertama menyatakan air yang dua ulah tidak akan bernajis walau tersentuh najis. Di situ tidak dikaitkan dengan sifat yang lain, hanya dikatakan tidak bernajis kalau sudah sampai dua ulah. Di dalam hadis yang lain dikatakan air yang bersentuh dengan najis tidak bernajis jika tidak berubah. Ini dua hadis. Hadis yang pertama dikatakan air yang dua ulah, ada ketentuan dua ulah, bersentuh dengan najis tidak bernajis. Tapi tidak disebutkan apakah kalau berubah juga tidak bernajis atau tidak berubah. Itu tidak disebutkan. Yang disebutkan ukurannya 20. Di dalam hadis yang kedua, air yang tersentuh najis jika tidak berubah maka tidak bernajis. Ini apakah air yang 20 atau air yang sedikit juga seperti itu? Misalnya air seperti ini masuk satu kain tidak berubah, apakah ini juga tidak bernajis? Maka pada saat seperti itu perlu dijelaskan oleh para mujtahid selanjutnya. Maka datanglah perkataan sahabat yang disebut dengan asar, itu untuk menjelaskan pengertian hadis. Dari perkataan sahabat, karena banyaknya sahabat, kalau hadis cuma satu nabi, tapi sahabat ramai. Ada yang melihat dua hadis ini tadi dipertentangkan sehingga tidak ta'arrada tawaqaf. Apabila bertentangan dua dalil maka dihentikan, satu pun tidak boleh. Ada yang lain menyatakan apabila bertentangan dua dalil maka dihamalkan masing-masing. Yang am di satu dalil ditaksiskan dengan khas pada dalil yang lain, dan am pada dalil yang lain ditaksiskan dengan yang khas pada hadis yang lain pula. Maka saling mengisi seperti dua hadis ini tadi. Hadis yang menyatakan air dua ulah tidak bernajis dengan tersentuh najis khas pada dua ulah, am pada berubah atau tidak berubah. Hadis yang kedua, air tersentuh najis jika tidak berubah tidak bernajis, maka khas pada sifat air berubah dengan tidak, tapi am pada ukuran air. Maka yang khas di sini di bawah sana sama dengan air dua ulah tidak bernajis bila tersentuh najis jika tidak berubah. Kalau berubah dua ulah pun najis. Air yang tersentuh najis tidak bernajis jika tidak berubah. Ini dihamalkan kepada air dua ulah. Kalau air yang sedikit walau tidak berubah bernajis dengan dua hadis ini. Ini ada yang berkata-kata sedikit. Karena itu setelah para sahabat lahirlah tabi'in. Tabi'in ini ada orang yang belajar langsung pada sahabat. Salah satu daripada imam mujtahid, menurut kata ulama yang masyhur, Imam Abu Hanifah adalah murid daripada sahabat, yaitu masih tabi'in. Sedangkan Imam Maliki murid daripada Imam Malik, murid daripada Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i murid daripada Imam Maliki, dan Imam Hambali murid daripada Imam Syafi'i. Jadi orang ini nggak perlu kita ragukan sanadnya keempat mazhab itu sampai kepada Rasulullah. Di sinilah lahirnya para mujtahid. Beliau memeriksa pilihan di antara sahabat. Pertama, masa kedekatannya dengan Rasulullah. Kemudian tingkat banyak hafalannya ayat dan hadis. Kemudian tingkat mampu meriwayatkan hadis itu, kapan terjadi dan dalam keadaan apa. Itu diperiksa semua oleh para mujtahid ini. Maka diambillah mana dalil yang sesuai untuk satu masalah dan mana dalil lain yang tidak sesuai. Maka jika tidak ta'arud akan diamalkan kepada masalah yang lain, dan jika ta'arud maka dibuatlah ketentuan. Dari situ lahirlah usul fikih. Usul fikih itu berbicara tentang kaidah-kaidah fikih di dalam mengistimbat hukum kepada Al-Quran dan hadis. Seperti perkataan
wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Jangan kamu katakan dan jangan kamu bentak kepada dua orang tua, tapi berkatalah kepada mereka itu dengan berkata. Kita periksa ada yang lain, dalil yang lain yang menyatakan tidak boleh tampar orang tua, tidak boleh sepak orang tua, itu tidak ada. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan menafikan ijma' dan qiyas ulama mujtahid, kalau marah dengan orang tua jangan katakan jangan bentak, sepak aja tidak dosa. Karena tidak ada ayat, tidak ada sepak aja atau tampar aja atau ludahi aja. Tapi apakah masuk di akal kita? Tidak. Makanya di dalam usul fiqh ada qiyas aulawi. Qiyas aulawi ini diperiksa dulu. Ayat yang menyatakan jangan katakan dan jangan bentak, kenapa? Itu perlu tadi perawi para hadis. Kenapa dilarang? Dilihat setelah diperiksa, ternyata jangan katakan dan jangan bentak adalah karena menyakiti. Ilahnya Isa itu menyakiti. Jadi kalau sekecil-kecil menyakiti dilarang, berarti kalau yang menyakiti lebih berat, kita sepak, kita tampar, itu tentunya jauh lebih berat menyakiti orang tua daripada menyatakan atau membentak. Maka dengan demikian jadilah hukum yang kecil menyakiti saja dilarang oleh Al-Quran. Kalau begitu menyakiti yang lebih besar, yang lebih berat tentunya lebih aula dilarang. Disebutlah dengan qiyas aula. Ini qiyas. Bagaimana mau kita bilang qiyas? Makanya NU, apakah ini kita di Indonesia namanya NU kan? Kalau di Arab tidak ada NU, tidak ada Perti, tidak ada Muhammadiyah. Nah, tapi oleh ulama-ulama dulu, para mujtahid menetapkanlah sumber agama ini empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Qiyas sudah kita jelaskan, Al-Quran sudah, hadis sudah, ijma'. Ijma' ini bukan keputusan mubahasah, bukan. Ijma' bukan keputusan mubahasah. Ijma' ini adalah satu pandangan ulama dalam satu masa, dalam satu periode, satu pandangan ulama dalam satu dalil. Katakanlah aqimus shalah, itu nggak ada kata wajib, nggak ada kata sunat, yang ada kata aqimus shalah, dirikan oleh, kemudian diperiksa oleh ulama. Setelah diperiksa kata aqimus shalah, ulama ini diperiksa sendiri-sendiri. Oh, ini aqimu adalah amar yang mutlak. Amar yang mutlak, yang jazim, ini hukumnya wajib. Di sana begitu juga, di sana begitu juga. Yang menyatakan ijma' bukan kita yang ada di masa itu, bukan. Orang setelah masa ini, katakanlah misalnya kan, di masa ini katakanlah misalnya satu periode ini misalnya sampai 5 tahun. Setelah yang hidup di masa ini habis, generasi selanjutnya memeriksa ulama ini bagaimana mentafsirkan ayat aqimus shalah. Ulama ini bagaimana, ulama ini dilihatlah oleh orang di bawah itu. Ternyata ulama sebelum itu satu kata dalam menafsirkan. Dikatakanlah oleh orang selanjutnya bahwa aqimus shalah sebagai dalil wajib salat ijma' ulama. Jadi bukan keputusan di dalam bahasa. Karena berbeda. Kalau keputusan di dalam bahasa bisa berbeda hukumnya. Kenapa? Karena kadang-kala kita mau mengutarakan argumen kita, tapi dipengaruhi oleh wajah dan sikap orang. Berbeda, duduk seperti ini. Pas ketua berpendapat gini, saya mau potong karena tidak sesuai dengan saya, tapi saya harus menghargai yang kedua karena saya tadi wow. Jadi berpengaruh. Jadi makanya yang ijma' itu tidak berhadapan seperti itu. Nah, itu bermuatan. Apa dah itu tuh? Ya. Jadi begitu. Makanya ulama yang menetapkan sumber. Kalau kita ini apakah NU atau Perti itu sepakat
menjadikan bahwa 4 ini adalah sebagai sumber agama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada satu pertanyaan sering di dalam kitab-kitab besar seperti kitab Minhajul Talibin bagi Imam Nawawi dan Tuhfatul Muhtad bagi Syekh Al-Mazhar, Mughni dalam tahun itu sering itu yang dijadikan landasan dalil ijma' itu. Makanya orang-orang protes. Selain itu, masa tinggal Al-Quran, tinggal hadis, diambil ijma' pula. Nah, itu masalahnya. Sering orang katakan, masa diambil ijma'? Ini bagi orang yang tidak paham. Kalau kata almarhum Abul, kalau kita tidak paham ini seperti orang yang menonton mobil berjalan di jalan di atas gunung. Berdiri di gunung, lihat mobil di sana sedang berjalan, yang satu dari arah barat ke timur, satu timur ke barat. Saat berhadapan, ini berteriak-teriak sini, udah ketabrak, ini di gunung kita. Padahal orang itu ada jalurnya masing-masing. Ambil sebelah kiri yang ini, sana ambil sebelah kiri, tidak terapa selamat. Beginilah kita tidak dalami ilmu agama, maka kita akan jadi suutan kepada ulama. Jangankan kepada ulama, kepada sesama mukmin saja suutan itu dosa. Apalagi ketahui tidak terjadi ijma' tanpa ada dasar ayat dan hadis. Karena ijma' ini di atas ayat dan hadis. Lalu kenapa ijma' lebih dikedepankan di dalam alasan? Misalnya sembahyang wajib lil ijma'. Nah, kenapa nggak dibuat lil ayat pula? Ini bukan mengesampingkan Al-Quran, membesarkan Al-Quran, tapi kata lil ijma' itu justru lebih membesarkan ayat Al-Quran. Kenapa begitu? Karena kalau sudah dikatakan lil ijma', itu pertanda tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam mentafsirkan suatu ayat. Katakanlah seperti aqimus shalah. Itu dalil wajib salat 5 waktu, itu yang pertama disebutkan ijma'. Kenapa disebutkan ijma'? Karena tidak ada ulama yang keluar daripada kata wajib di dalam mentafsirkan ayat aqimus shalah. Jadi dikatakan ijma' ini bertanda apa? Untuk menguatkan dari Al-Quran. Karena ada yang hilang pada ayat-ayat yang lain nanti sebagai contoh. Seperti pertanyaan waktu yang orang mungkin tentang hadis hadis tentang Nabi katakan seorang yang tidak di dalam ketubahnya tidak membaca syahadah, maka ketubah itu bagaimana sifat? Jelek, gitu kan? Jelek itu dikatakan. Itu di situ ada yang mengambil kepada wajib membaca syahadah di dalam ketubah sehingga syahadah itu dijadikan rukun. Tapi mayoritas ulama menyatakan itu tidak wajib. Kenapa? Di dalam hadis itu hanya menyatakan sifat ketubah yang tidak ada syahadah, tidak ada wajib. Ternyata di dalam hadis itu tidak ada kalimat amar. Jangankan amar yang mutlak, yang jazim, yang ghairu jazim pun tidak ada. Makruh tahrim dikehendaki kepada harus dilakukan juga. Tapi ini ada. Jangankan amar yang mutlak. Maka oleh para mujtahid itu tidak diambil kepada hukum wajib. Jadilah sunat baca syahadat. Itu contoh.